Sobat Seru, siapa nih yang lagi kebingungan mau cari tempat chill yang enak untuk dikunjungi? Yap, spesial untuk kalian anak muda yang doyan nongkrong. Kali ini tim Kiat mengunjungi salah satu kafe hits di kawasan Halim Perdana Kusuma. Ya, tim Kiat lagi ada di Part Coffee. Ini menjadi salah satu kafe yang cukup hits di daerah Halim Perdana Kusuma. Sebuah kafe yang memiliki letak yang strategis dan juga dekat dengan Bandara Perdana Halim Kusuma ini memiliki nuansa kafe yang cocok untuk kalian yang suka nongki-nongki cantik dan curcol bareng Besti. Uniknya lagi, Part Coffee ini memiliki ikoniknya tersendiri dengan konsep yang minimalis dan industrial dan tema leopard yang menjadi simbol dari logo dan juga menjadi inspirasi nama dari kafe ini. Part Coffee ini akan sangat cocok untuk anak muda yang sedang mencari kafe yang kece dan kekinian dengan nuansa kafenya di malam hari yang akan membuat kalian makin betah deh nongki lama-lama. Penasaran ada menu apa aja sih di Part Coffee ini? Mari kita simak lanjutannya. Makan lagi. Dan kali ini kita ada di salah satu kawasan Halim Perdana Kusuma. Kita mau mencicipi jajanan yang ada di sini dan kita datang ke salah satu kafe yang cukup yang cukup viral di daerah Halim Perdana Kusuma. Kita ada di Part Coffee. Part Coffee itu apa? Makanannya apa aja? Menunya ada apa aja? Taras, semuanya sudah disediakan di sini. Yang paling best seller, yang paling ikonik dari Part Coffee ini. Nah, aku hari ini dikasih 3 menu, 3 main menu kopinya dan juga non-kopi dari Part Coffee ini. Yang pertama ini kita punya si El Madre. Nah, kalau kalian lihat ini si El Madre itu sebenarnya adalah campuran dari vanilla, kopi, dan susu. Dan kalau misalnya di taste tuh rasanya memang sedikit lebih creamy gitu dibandingkan latte-latte pada umumnya. Nah, kalau si El Padre yang satu ini, mungkin kalau kalian lihat warnanya sedikit sama, cuman yang ini tuh lebih pekat karena dia itu basicnya adalah gula aren, kopi, dan juga latte. Nah, kalau yang satu ini si cantik merah merona ini ada si Red Velvet. Yang ini tuh sebenarnya belum ada di menunya. Jadi kali ini kita tuh spesial dibuatin dari barista Part Coffee-nya. Kita akan cobain sebenarnya rasanya kayak gimana. Karena ini belum ada di menu, spesial untuk Sobat Seru semua. Dan untuk makanannya, karena memang sebenarnya konsep dari Part Coffee ini tuh memang lebih menonjolkan kepada si menu-menunya ya. Jadi kalau kalian cari-cari menu-menu makanan yang berat, nasi goreng ya mungkin atau apa segala macamnya memang gak ada di sini. Jadi memang dia hanya cemilan-cemilan saja. Dan yang paling ditonjolkan itu lebih ke kopi dan juga non-kopinya. Tapi mungkin ini kayaknya nggak kalah enak, harus kita buktiin nanti. Di sini ada si dimsum. Ada dimsum, terus kemudian ada si mixed platter yang di dalamnya tuh ada kentang, kebab, dan juga potongan sosis. Terus dikasih kebabnya khusus juga. Kita langsung cobain aja yuk. Kita cobain yang pertama adalah menu makanannya dulu. Kita coba si dimsumnya. Ini dia. Kayaknya ini tuh dimsumnya ada tiga isian. Yang pertama itu ada sayuran. Ya, ini daging dan yang satunya lagi ini tuh apa ya? Coba kita lihat aja, langsung kita cobain yang pertama si sayuran. Kita cocol ke dip sauce-nya. Terus kita cocol, lalu kita hap. Selamat makan Sobat Seru.
Dimsumnya lembut banget, dagingnya berasa enak banget. Kayaknya kita mau cobain satu lagi, ini sih isian ayam. Aku nggak tahu sih ini isian ayam atau enggak, tapi kita coba buktiin aja. Kita makan, selamat makan sobat seru. Kalian bisa lihat ya di dalamnya itu ada si suiran-suiran ayam dan dagingnya. Jadi bener ini ternyata memang daging ayam sesuai dengan topping di atasnya. Dan kita cocol ke dip sauce. Selamat makan. Dimsumnya enak, sausnya juga enak, lembut banget, berasa juga dagingnya. Jadi aku suka sih, aku suka sama si dimsum ini. Biasanya kan kalau dimsum itu teksturnya tuh ada yang keras lah, ada yang kelembutan. Ini tuh pas banget banget. Nah kita sekarang cobain si mix platternya. Sebenarnya sesuai dengan aku bilang, konsep dari si Part Coffee ini emang tempat nongkrong yang santai, bener-bener sesantai itu. Jadi kalau kalian cari makanan berat nggak usah kesini, kalian nongkrong di sini tapi nikmatin kopi yang enak banget, cocok banget kalian kesini. Kita cobain si kebabnya. Sebenarnya kita dikasih saus, kita dikasih beberapa sausnya, ada saus tomat dan juga saus cabai. Mungkin kita cobain tanpa saus. Kebabnya enak banget. Kayaknya kalau aku cuma makan dimsum sama makan kebab itu enak deh kayaknya. Udah kenyang juga. Aku suka semua menu-menunya hari ini, menu-menu snacknya terutama ya dari si Part Coffee ini. Tapi yang paling utama yang harus kita coba pastinya adalah si kopinya. Kita mulai dari si El Madre. El Madre campuran dari vanilla, susu vanilla, terus kemudian ada kopi dan juga ada susunya. Bener-bener seenak itu sobat seru si El Madre ini. Aku nggak tahu sih tadi kepanjangannya apa El Madre, tapi nanti kita akan tanya El Madre itu sebenarnya kepanjangan dari apa. Tapi ini emang enak, se-creamy itu, semanis juga. Terus kemudian enaknya, masih nyaman di lambung buat kalian yang nggak bisa minum kopi. Ini pilihan yang pas buat kalian. Nah, kalau yang mau kopinya lebih strong, kita cobain si El Padre ini. Strong tapi tetap manis. Gitu. Kita kocok-kocok dahulu si kopinya ini. Kita buka tutupnya, lalu kita nikmati. Ini juga masih oke, masih nyaman buat yang nggak bisa banget untuk minum kopi, karena latenya nggak begitu nggak gitu kerasa, karena ini basicnya tuh pakai gula aren. Masih nyaman di lambung, masih enak dinikmati. Jadi ini aku approve, aku karamel El Madre-nya oke, El Padre-nya juga OP kan tuh. El Padre-nya juga oke. Kita cobain si Red Velvet 1 ini, menu yang belum ada di buku menunya, tapi spesial disediain buat kita. Cantik banget nggak tuh warnanya? Kita cobain. Enak banget sobat seru. Kayak lagi menikmati cake Red Velvet, tapi tuh versi tinggal minumnya gitu doang loh. Red Velvetnya tuh bukan yang bubuk ala-ala ya, jadi beneran Red Velvet yang kayak berasa lagi makan cake tapi tuh encer. Kalian bisa ngebayangin gak tuh? Ngebayangin enaknya tuh gimana? Jadi ini tuh bukan yang ala-ala bubuk terus dituangin terus jadi Red Velvet kayak gini, enggak. Jadi ini tuh oke banget dan enak banget. Nah kalau dari tiga menu ini, dari tiga main menu dari si Part Coffee ini, aku suka banget sama
Ini El Madre yang basicnya adalah vanilla dan juga karamel. Ini enak banget, aku rekomendasiin buat sobat seru semua yang ada di rumah. Nah, sedikit aku mau mention soal part coffee ini. Buat kalian yang hobi banget nongkrong di daerah kawasan Halim Perdana Kusuma, kalian wajib banget datang ke Part Coffee ini. Karena apa? Karena tempatnya mungkin terlihat kecil, tapi nyaman banget untuk kalian nongkrong di sini. Tempatnya nyaman, kawasan parkirnya juga masih aman, masih banyak banget tempatnya. Terus kemudian makanannya juga enak-enak, minumannya apalagi juara banget sobat seru. Nah, buat sobat seru semua yang mungkin penasaran untuk menikmati kopi dan juga makanan yang ada di Part Coffee ini, langsung aja yuk kalian datang ke Jalan Angkasa nomor 8 di daerah kawasan Halim Perdana Kusuma, atau kalian bisa kunjungi ke @part.coffee. Kalian bisa cek-cek di situ gimana sih ambience-nya, kalian bisa juga cek beberapa menu-menu makanannya, dan langsung aja kalian datang ke sini karena nggak rugi. Kalau kru Kiat udah menemukan tempat kayak gini, itu udah dijamin pasti rekomendasi. Nah, kalian juga pasti penasaran kan, seperti biasa kalau kita udah menikmati makanan, kita udah lihat tempatnya seperti apa, kita juga harus tahu nih sebenarnya background dari perjalanan bisnis Part Coffee ini. Kita langsung ngobrol bareng sama Mas Dipa selaku owner dari Part Coffee ini. Check this out. Awalnya kita berangkat dari iseng aja sih. Kebetulan aku salah satu dari partner yang terakhir masuk di sini. Nah, kemudian kita ada Part Coffee itu ada 4 orang, saya, Mas Andre, Mas Pras, dan Mas Rizky. Kita berangkat dari 4 orang, kemudian awalnya mulai benar-benar dari iseng. Kita akhirnya bikin coffee shop. Kebetulan dapat tempatnya di Halim karena beberapa orang dari owner ini tinggal di Halim. Kurang lebih kayak gitu sih Kak, cerita simpelnya. Kalau menyatukan kepala pasti susah sih Kak, karena ada 4 orang punya pemikiran berbeda-beda dijadikan satu. Cuman pada akhirnya kita semua berembuk. Tujuan cuma satu, di sini kita bikin bisnis itu harus sustain. Ketika bisnis harus sustain, semua orang yang punya ego masing-masing harus saling mengalah. Karena kita punya visinya cuma satu, gimana caranya Part Coffee ini eksis dulu. Kalau kita tidak bisa eksis di lingkup yang lebih besar di Jakarta, minimal kita bisa eksis di kisaran area sini dulu aja. Gitu sih Kak, kurang lebih. Nah, Part Coffee, agak lucu sih, Part Coffee ini dari nama-nama kita semua, dari Pras, P, Andre, Rizky, dan Dipa, jadi namanya Part. Akhirnya kita nyari Part Coffee ini, terus kita masukin logo Leopard, oh ternyata masuk, gitu aja sih sebenarnya. Berangkat dari nama Part ini, kita masukin logo Leopard, kemudian akhirnya kita bikin semacam konsep minimalis, industrial, sedikit-sedikit industrial. Nah itu sih Kak. Leopard sendiri sih punya arti karena beberapa orang dari owner ini kan memang sifatnya agak-agak kayak macan Kak. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kita masukin kita masukin logo macan ini di situ Kak. Betul, salah satu hal yang menjual dari Part Coffee ini, gue berani jamin rasanya enak, gitu. Yang kedua, gue berani jamin juga beberapa coffee shop rasa kita jauh lebih enak. Gue nggak mau nyebut brand lain, gue pasti yakin coffee shop kita lebih enak. Meskipun tempat kita lebih kecil, meskipun tempat kita agak terpelosok, tapi gue berani jamin tempat kita lebih enak. Kita berdiri mulai 2020, Desember nanti kita ulang tahun ke tahun kedua. Nah, kita udah 2 tahun jalan dan kita buka pas COVID. Alhamdulillah ketika kita COVID berjalan, sampai sekarang kita masih tetap eksis di Halim ini, di daerah sini. Nah, itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa Part Coffee ini salah satu patron lah di coffee shop ini. Akhirnya gara-gara coffee shop ini kita punya beberapa pesaing di sekitar sini nih, 3 atau 4 pesaing kayak gitu Kak. Jadi kita ngelihat sebenarnya daerah Halim itu punya pasar lumayan besar. Cuman kita lagi berusaha mencari cara untuk kita kapitalisasi pasarnya. Oke, kalau kita modal awal kurang lebih sekitar 150 juta. Kalau untuk omset, alhamdulillah kita average rata-rata di sekitar 20 per bulan. Part Coffee itu memang agak aneh. Kita memang tidak berusaha untuk menjual secara online, secara menggunakan ojek online metodologinya. Cuman kita ngejual lewat mulut ke mulut. Dari word of mouth aja
kita udah cukup gitu loh Kak. Kita memang belum expand ke Grab, ke Gojek. Kita nyebut brand nggak apa-apa ya? Oke, ke situ. Cuman kita memang apa namanya ya? Saya rasa dengan word of mouth aja udah lebih jadi cukup gitu. Karena kebanyakan owner dari kita ini punya bisnis sampingan, punya tempat kerja lain. Nah, malah Part Coffee ini jadi tempat meeting point-nya. Dan ketika jadi tempat meeting point, teman-teman kita malah jadi banyak yang suka. Ceritanya kayak gitu aja, benar-benar simpel. Kita kalau untuk strategi marketing, kita bener-bener untuk digital, kita cuma punya Instagram. Cuman kita belum maksimalin dengan cara kita ngundang influencer, dengan cara apa yang Mbak sudah sebutkan tadi. Cuma beberapa teman saya itu memang ada yang datang ke sini dan mereka mereview tanpa menggunakan paid partnership gitu, dan mereka memang suka dengan kopi di sini karena mereka sendiri yang bilang kopinya jauh lebih enak dari beberapa brand yang mungkin masyarakat udah pada tahu nih, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena kita tidak menetapkan strategi pemasaran yang ekspansif gitu ya, atau yang masif sifatnya, jadi kita hanya mengandalkan word of mouth gitu. Oke, kita pasti pengen expand, kita ngelihat karena tempat customer base kita udah semakin besar, semakin banyak, kita pengen expand dengan cara kita melebarkan coffee shop kita ke samping, atau kita mau buka cabang, kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa lagi kita pengen ngelebarin, customer kita dulu main banyak banget, sampai kadang-kadang tempat ini udah penuh, gitu sih Kak. Satu, etika. Yang kedua itu adalah jujur. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah harus saling percaya.